99. Tahun 99. Berarti 26 tahun. Perjalanan panjangnya ini boleh ceritakan sedikit ini. Ya, sebetulnya kalau merunut dari awal, sebetulnya saya kan awalnya itu membuat perusahaan ini bekerja sama dengan salah satu desainer di Jogja. Tapi karena desainer tersebut tidak pernah datang di perusahaan, maka kemudian ya akhirnya saya jadi desainer kecelakaan gitu, kecelakaan yang positif. Maksudnya ketika banyak customer yang datang ke butik, ya mau nggak mau akhirnya saya yang menjadi konsultannya. Kemudian dari situlah saya mulai belajar sketsa, mempelajari secara pelan-pelan bagaimana membuat baju itu sendiri. Nah, tapi sebelum tahun 99 itu. Nah, kemudian break 2 tahun, tahun 97-98 itu saya berpikir saya mencoba ketika kami selesai bekerja sama dengan desainer tersebut, kemudian saya break 2 tahun coba memproduksi sendiri, kemudian baru 99 akhirnya saya launching Lia Mustafa waktu itu di Hotel Hyatt, dan itu juga dibantu komunitas saya waktu itu, Asosiasi Junior Chamber Internasional. Pada saat itu saya PO-nya, dan ketika membuat charity untuk fundraising Yayasan Kanker Indonesia, ketuanya GGR Mas, pada waktu itu kami sempat menyumbangkan hasil malam itu sepenuhnya kepada beliau. Nah, perjalanan awalnya mulai dari 2 karyawan yang akhirnya bertahap menjadi 25 karyawan pada waktu itu di Sisingamangaraja. Cuman karena pandemi pada saat itu beberapa karyawan harus off untuk menyelamatkan rumahnya masing-masing. Nah, sementara yang di kota ada 3 orang kalau tidak salah pada waktu itu masih terus bersama saya. Kami memang off pada waktu itu, pada waktu gempa itu kurang lebih 5-6 bulan, karena tempat tinggal menjadi posko bantuan, baik dokter yang standby, pencinta alam, kemudian para volunteer dari teman-teman JIP dan sebagainya yang mengantarkan semua bantuan ke pelosok-pelosok, itu base campnya di tempat kami. Nah, dari sanalah kemudian saya mulai berpikir apakah sebetulnya 25 karyawan itu di saat pada waktu itu tepat untuk memberikan kontribusi pada perusahaan kami pada waktu itu. Setelah evaluasi akhirnya kami mendapatkan pekerjaan ke Natuna persis setelah gempa. Setelah gempa kami mendapatkan undangan untuk pergi ke Natuna, dan kami mendapatkan pekerjaan kurang lebih 3 tahun ya wirawiri ke sana. Ya, mengangkat kain yang belum punya, membuatkan kain motif tikar pada waktu itu. Nah, di saat perjalanan seperti itu, karena karyawan masih belum selesai, tapi kan kami harus klien yang tidak bisa kami tinggalkan, dan mereka karyawan-karyawan ini yang sebetulnya masih terkoneksi dengan kami. Nah, akhirnya kami membuatlah tim 10 namanya. Jadi tim 10 ini manajemen baru, karyawan internal di tempat kami hanya 3 orang, tetapi justru SDM administratif yang banyak. Nah, inilah yang terus kemudian kalau dulu 25, ternyata kami bisa memperkerjakan lebih dari 25 orang dengan sistem outsourcing. Nah, jadi outsourcing ini memang ranah baru kami, dan di saat beberapa tahun kemudian setelah kepulangan kami dari Paris, justru kami kerjasama dengan Ibu Sally pada waktu itu.
membuat Aksesoris. brand baru namanya Amali, yang pada waktu itu bahannya adalah knitwear. Jadi Amali dengan bahan dasar knitwear sudah berjalan ya baru beberapa tahun, kurang lebih branding kami sudah cukup 5-6 tahun ya. Terakhir ke Korea. Nah, terakhir ke Korea pulang 1 tahun kemudian pandemi itu ya, dipukul lagi ya ibaratnya. Nah, dipukul lagi dengan pandemi, bahkan partner kami knitwear tersebut give up karena banyak hal, ya mesin yang rusak, spare partnya harus dari China yang tidak datang-datang. Kemudian saya juga sudah survei, saya ya tidak berhenti sampai di situ aja. Kami survei ke sebuah desa binaan ada di mana, di Bandung, kawasan Rajut yang ada di Bandung. Kami sudah coba survei, di sana tidak bisa ya, karena tidak bisa membuat sampel seperti partner kami, kemudian tidak bisa membuatkan produk yang hanya misalkan 2 lusin kayak gitu, satu macam 2 lusin. Nah, sementara kalau di Bandung kami harus membuat minimal 1.000 sampai 5.000 per item. Nah, itu industrinya sudah cukup besar banget. Mereka itu udah DP-nya juga paling tidak 25 sampai 50 juta sudah seperti itu. Nah, akhirnya kami coba menanyakan lagi kepada partner kami. Akhirnya sudahlah, ini tidak bisa diteruskan untuk knitwear itu. Jadi akhirnya kami branding yang sudah cukup besar pulang dari Korea, bahkan sudah ada kerjasama untuk membuat butik. Nah, akhirnya kami harus close untuk brand ini. Tetapi kan kami sayang ya, untuk Amali ini kan sudah besar, sudah cukup besar. Sebenarnya kan gitu ya. Nah, akhirnya kami pindah lagi untuk DNA-nya seperti apa. Sampai hari ini sebetulnya kami masih meraba. Tapi kami sudah membuat kualitas masih sama, bagus. Cuman desainnya lebih simple, modest wear, tapi lebih simple. Jadi kalau Lia Mustafa mungkin terlalu berat, kemudian lebih ke art fashion. Kalau ini lebih ready to wear, lebih simple. Kalau Amali ya sepanjang ini saya mengkategorikan 2 brand itu seperti itu. Dan ini masih berlanjut terus. Alhamdulillah, justru di pandemi ini kami mendapatkan penawaran kerjasama dengan Galleria Mall. Dan ini kami membawai banyak tenan di sini. Salah satunya misi kami, Elmar itu bukan berdiri hanya untuk membranding Lia Mustafa dan Amali saja, tetapi Elmar ini juga mempunyai sebuah program yang kami cetuskan bersama-sama bersama tim. Ya sudah, yuk kita coba menjadi manajemen baru untuk brand-brand yang ada di Jogja, khususnya para desainer dan juga pengrajin craft atau tas, ataupun sepatu ataupun aksesoris yang ada di Jogja. Nah, itu sih sepanjang yang dari kemarin sampai hari ini. Nah, sekarang isu yang baru lagi kami dihempaskan lagi, tapi kami ketika kemarin menyampaikan pada teman-teman sepulang saya dari Australia, kami beri motivasi pada UKM yang terpilih oleh Bank Indonesia kemarin, bahwa kita tidak bisa yang namanya harus berdiam diri, kita harus tetap bergerak. Nah, salah satu yang saya buktikan bahwa kami ini bergerak adalah membuatkan program kecil yang memang ini adalah program annual kami yang kecil, tetapi semoga itu memang bisa menjadi manfaat. Dan itu ternyata pengrajin dari Kulon Progo ini, pembatik tulis Ibu Sukresnowati dari Kresno Gallery, ini merasa puas sekali terhadap apa yang bukan hanya sekedar show up, tetapi kami beri pendampingan secara gratis
sebetulnya apa sih yang menjadi kurang, apa sih yang menjadi lebih, dan dia sangat termotivasi. Bahkan selesai acara tersebut, saya sudah menyampaikan bahwa warna dia ini adalah warna pasar dari Afrika. Kok kebetulan habis dari situ ketua dari Persikindo itu menyampaikan kalau akan membawa produknya Ibu Sukrosnawati, karena dilihat ini market Afrika. Wah, senangnya luar biasa. Jadi akan dibawa ke Libya besok tanggal 15. Gitu. Oke, menurut Mbak Lia sendiri kan ini jadi panutan untuk fashion di Yogyakarta khususnya. Gimana nih merasa gitu? Jadi motivasi ini jadi untuk Mbak Lia sendiri. Jadi ini jadi banyak ini yang ingin masuk di Elmar itu sendiri. Para pelaku fashion, industri fashion di Jogja ini. Rasanya jadi satu desainer senior itu gimana nih rasanya? Ya, sebetulnya saya juga tangan saya kan 2, kaki saya 2. Tapi kami memang juga punya tim. Nah, jadi ada sistem masuk ke Elmar ini kan harus ada kurasi ya. Kalau memang asosiasi kami memang itu memang prioritas, karena saya sendiri selaku kurator dari asosiasi, udah otomatis kalau punya produknya asosiasi itu bisa masuk. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kami kurasi, itu artinya lebih ke masukan untuk produk yang sebaiknya apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, di luar asosiasi ya kami memang sebetulnya kami tidak pernah woro-woro ya untuk produk ini di sini. Cuman memang brandnya ini yang kami woro-woro supaya customer yang berminat dengan produk ini yang berminat dengan produk yang ada di Elmar. Nah, sebetulnya kami juga sangat ingin membantu banyak berbagai pihak ya. Ya apa yang kami lakukan dengan capacity building untuk anak-anak muda, desainer muda, untuk UKM ya, dengan beberapa institusi kedinasan kami ada di sana. Dinas Pariwisata DIY ada, Disperindak ada, Dinas Koperasi ada. Itu salah satu bentuk saya ingin berbagi tentang ilmu yang saya punya gitu. Jadi terus pengennya mereka, saya juga tidak hanya di sini. Nah, gimana dong? Kaki tangan saya 2 ya. Salah satunya adalah bagaimana saya tidak tahu ya, apakah ada sebuah tempat lagi, kami manajemennya dengan senang hati mungkin bisa ada manajemen baru lagi untuk sebuah tempat yang bisa menghidupkan lagi, memotivasi setiap UKM yang letaknya tidak selalu harus ada di sini gitu loh. Jadi sebetulnya begini ya, kalau harga di sini memang kita itu mengikuti aturan mall ya, aturan mall. Cuman jujur saya kan sudah melalang buana produk-produk saya di mall-mall Jakarta ya, sebut ada beberapa lah, nggak usah saya sebutkan. Tetapi saya belajar gitu berapa persentase, dan di sini itu di bawah persentase yang biasa saya masukkan. Satu, saya belajar itu. Yang kedua, saya belajar bagaimana kalau sudah laku, saya mendisiplinkan diri 1 bulan ketika sudah perhitungan, bukan ditahan, tetapi setelah perhitungan 1 bulan langsung biasanya kami bayarkan. Itu yang kedua. Nah, itu. Yang ketiga, setiap tenan kami berikan waktu. Loh, kalau ini tokomu, berarti kan dia juga harus ikut woro-woro dong. Nah, seperti halnya saya juga dulu sama di Jakarta. Bahkan ketika saya pernah menjadi terbaik penjualannya di sana, saya mendapatkan fasilitas untuk show di mana atau di show-nya di mall tersebut misalkan. Itu kan apresiasi sama apa yang saya lakukan. Itu saya belajar yang positifnya untuk saya. Nah, di sini juga begitu. Jadi misalkan ada yang baik, ya yuk saya informasi, misalkan
di JEC ada pertemuan dengan, waktu itu kan pernah ada beberapa negara pameran di JEC misalnya, ya saya bawa barangnya di sana atau di mana gitu. Jadi sebetulnya di sini menjadi base campnya, tetapi apalagi kan saya juga jadi aktif di beberapa ada hasil gitu loh, walaupun ini base camp gitu ya kan. Jadi berharapnya kan seperti itu. Kalau ada yang belum laku itu juga saya informasi ini kan kita harus mau ya, gini, barangnya kelamaan ya harus ditukar dong gitu loh, paham ya kan. Kalau sekarang barang terlalu lama nggak laku-laku ada di sini, itu kenapa? Kan harus ada perputaran juga. Tiap model beda gitu ya. Artinya gini kan, kita harus bisa kalau 3 bulan tuh ganti produknya gitu loh. Jadi customer yang bolak-balik ke sini tuh, oh ini fresh ya. Nggak monoton gitu. Betul. Bahkan kami sendiri melakukan rolling dengan brand-brand itu tidak melulu ada di depan tuh siapa. Dia harus rolling ganti ke belakang atau ke sebelah. Yang di sana kan hijab, tapi kan hijab atau modest wear itu kan sebetulnya sangat fleksibel loh. Uang kita naruh outer di sana juga bisa sebetulnya. Ya itu tergantung bagaimana sekarang kami mencoba di sini ini juga kan menstylingkan ya brand satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang baru kayak gitu. Oke.